Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nina Merura. Saya calon guru penggerak angkatan 7 dari SMP Negeri 19 Kabupaten Tulang Bawang Barat. Di sini saya akan memaparkan koneksi antar materi dari pemikiran Ki Hajar Dewantara dengan 3 pertanyaan pemantik. Yang pertama adalah, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1. Kemudian, apa yang berubah dari perilaku saya setelah mempelajari modul ini. Dan yang ketiga, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar di kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kemudian, sebelum mempelajari modul 1.1, ada beberapa kendala dalam pembelajaran saya. Yang pertama adalah saya kesulitan untuk mendesain pembelajaran yang berpusat kepada siswa. Saya masih sering memberikan materi sesuai target tanpa memperhatikan perasaan dan bakat serta kemampuan siswa. Dan yang ketiga, saya tidak pernah melakukan ice breaking di awal materi maupun refleksi di akhir materi, sehingga saya tidak mengetahui proses atau progres pembelajaran siswa. Saya masih berasumsi bahwa hasil akhir dari pembelajaran adalah segalanya tanpa melihat proses belajar siswa, sehingga ada pemikiran bahwa jika anak nilainya tinggi atau bagus, maka siswa tersebut memahami materi yang telah saya sampaikan. Saya merasakan kurangnya kedekatan emosional antara guru dengan siswa. Dan dalam pengkondisian di kelas, saya masih menggunakan hukuman dan ancaman agar siswa lebih disiplin. Ki Hajar Dewantara yang merupakan Bapak Pendidikan Nasional memaparkan filosofi pemikiran kritis, diantaranya adalah trilogi pendidikan yang meliputi: pertama, pendidikan yang menuntun; kedua, pendidikan yang memerdekakan; dan ketiga adalah pendidikan sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Seperti yang kita ketahui, trilogi pendidikan berbunyi ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa, dan tuturi handa yani. Setelah mempelajari modul ini, ada 2 hal yang mengubah perilaku saya. Yang pertama adalah merubah pemikiran, yang kedua adalah mengubah perilaku. Di mana merubah pemikiran yang saya dapat adalah pembelajaran berpusat kepada murid atau student center. Kemudian yang kedua, menghargai setiap kemampuan bakat anak dalam pendidikan sehingga siswa belajar tanpa tekanan. Dan yang ketiga, menciptakan pembelajaran yang kreatif dengan penggunaan ice breaking. Kemudian dalam mengubah perilaku, saya lebih cenderung mengemas pembelajaran secara menarik agar motivasi belajar siswa meningkat. Kemudian saya memberi kebebasan kepada anak untuk menyelesaikan setiap tugasnya sesuai minat, bakat, dan kreativitas masing-masing. Dan yang ketiga, saya lebih cermat melihat bakat anak dan menuntunnya sesuai kodrat anak. Kemudian yang terakhir, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar di kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Di antaranya adalah saya merancang pembelajaran interaktif yang menyenangkan dan melibatkan peserta didik. Kemudian saya menerapkan konsep pembelajaran dengan merdeka belajar. Saya mengintegrasikan permainan dalam sebuah pembelajaran, dan pembelajaran menggunakan sistem AMONG, yaitu asah, asih, dan asuh. Yang terakhir adalah kesimpulan dari koneksi antar materi, di mana pendidikan adalah tempat bersemainya benih-benih kebudayaan yang hidup di dalam masyarakat. Didiklah anak sesuai dengan tuntutan alam dan tuntutan zaman. Kemudian buatlah pendidikan yang memerdekakan dan menyenangkan. Itu saja dari saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.